Dikutip dari Politico, Beijing tengah melancarkan kampanye persona internasional untuk membujuk negara-negara lain yang dikenai tarif Liberation Day atau Hari Pembebasan untuk berbalik melawan Amerika Serikat yang dikenal dengan istilah retaliasi. Presiden Donald Trump telah mematok tarif sebesar 145% atas impor Tiongkok. Ini diharapkan akan membuat pemimpin Tiongkok, Xi Jinping, berinisiatif untuk membuat kesepakatan perdagangan baru. Namun, di luar dugaan, justru sebaliknya, Tiongkok menanggapi kegilaan Trump dengan juga ikut-ikutan membalas menaikkan tarif impor terhadap produk dari Amerika Serikat yang akan masuk ke Cina. Xi Jinping mengabaikan seruan Trump untuk membuka perundingan. Ia malah meluncurkan kampanye provokasi pesona internasional untuk membujuk negara lain supaya melawan Amerika. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apakah sudah ada bisikan ilham dari Raja Jawa? Katanya, Xi mau berunding dan membujuk rayu agar Raja Amerika mau melunak. Tapi awas, jangan sampai kita jadi jongos Amerika. Oke, kita kembali pada topik. Mereka salah memahami Cina. Mereka salah memahami apa artinya mencoba menyudutkan Cina dengan tarif yang sangat ekstrim, kata Emily Gilchrist, mantan asisten deputi perwakilan perdagangan Amerika Serikat selama akhir masa jabatan pertama Trump dan awal masa jabatan mantan Presiden Joe Biden. Pemerintah bertaruh bahwa tarif Amerika Serikat terhadap Cina akan segera menghasilkan versi terbaru dari kesepakatan perdagangan fase 1 Amerika-Cina yang ditandatangani Trump dengan paman Xi pada tahun 2020. Perjanjian itu mencakup komitmen Cina untuk membeli barang dan jasa dari Amerika Serikat dalam jumlah volume besar. Namun, gagal dihormati oleh Beijing akibat ulah Trump baru-baru ini. Namun, kesediaan Cina untuk menentang tarif dan keputusannya untuk memanfaatkan kemarahan internasional terhadap kebijakan perdagangan Trump telah terbukti efektif. Ini terbukti dengan maraknya aksi demo menentang kebijakan Trump dari masyarakat Amerika sendiri. Juga sikap internasional seperti Kanada, Meksiko, Uni Eropa, dan lainnya, meskipun ada beberapa negara yang memilih untuk melunak dan segera bernegosiasi seperti yang dilakukan oleh Singapura, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Jepang, Thailand, dan Taiwan. Trump mengira Tiongkok akan mudah dikelabui, jadi dia bersikap seperti warga New York yang berkata, "Ayo buat kesepakatan," kata Harry Broadman, yang merupakan mantan asisten perwakilan perdagangan Amerika pada masa pemerintahan George Washington Bush dan Bill Clinton. Siapapun yang menasihatinya, jelas tidak mengerti Tiongkok. Mereka sudah bukan lagi anak kecil yang mudah diiming-imingi dengan sebuah permen. Kesalahpahaman siasat dan muslihat, yang amat terlihat, termasuk keyakinan pemerintahan Amerika Serikat, bahwa ketergantungan Tiongkok pada ekspor, sebagai roda penggerak ekonomi, akan membuat negara komunis itu ingin segera menyepakati kesepakatan yang menguntungkan bagi Amerika Serikat. Namun, selama 1 dekade terakhir, paman Xi sudah tahu akal bulus Amerika Serikat. Ia lebih memilih berupaya untuk lebih melindungi ekonomi dalam negeri Tiongkok dari guncangan perdagangan eksternal, melalui kebijakan untuk memperluas konsumsi domestik, dan mempererat hubungan dengan mitra dari negara-negara lain, yang lebih dapat diandalkan dari negara-negara seperti di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Pemerintah Tiongkok menunjukkan tekadnya untuk menghadapi dampak tarif Trump dan akan melakukan pembalasan, serta berjanji lebih berkomitmen untuk mendorong sektor industri lokal Cina, yang akan terpukul akibat perseteruan dagang dengan Amerika. Menurut Reuters, Xi melakukan perjalanan ke Asia Tenggara minggu lalu untuk mempererat hubungan dengan Vietnam, Kamboja, dan Malaysia. Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, menghubungi rekan-rekannya di Inggris dan Uni Eropa dengan tawaran serupa. Dan Duta Besar Tiongkok untuk Kanada, Wang Di, pada hari Rabu juga mengajak kedua negara untuk bekerja sama menentang kebijakan dagang Amerika Serikat. Menurut laporan CTV News, Cina begitu lihai dalam memanfaatkan kekecewaan luas pemangku global terhadap taktik gila ala pemerintahan Trump. Hingga hari Jumat April 2025, Amerika Serikat dan Tiongkok masih terjebak dalam siklus di mana Trump menyatakan bahwa Gedung Putih sedang, secara aktif, berdialog dengan Beijing mengenai tarif, yang kemudian hal ini langsung dibantah oleh otoritas pihak Tiongkok. Majalah Time menerbitkan hasil wawancara dengan Trump pada hari Jumat, di mana ia menyatakan bahwa Xi telah meneleponnya, meskipun ia menolak menyebutkan kapan panggilan itu terjadi. Sementara itu, panggilan nyata terakhir yang diketahui antara kedua pemimpin terjadi pada bulan Januari 2025. Hanya Tuhan dan malaikat pencatat yang tahu. Trump menghindari pertanyaan wartawan mengenai waktu panggilan itu pada hari Jumat dengan mengatakan, "Saya tidak ingin berkomentar tentang itu, tapi saya sudah sering berbicara dengannya." Ketidakjelasan itu
Sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan Scott Bessent pada Rabu, bahwa pembicaraan Amerika Serikat-Tiongkok mengenai tarif belum dimulai. Gedung Putih tidak menanggapi permintaan komentar netizen dalam negeri. Namun, Kementerian Luar Negeri Tiongkok menegaskan bahwa komunikasi antara kedua pihak mengenai tarif berada dalam kebuntuan. Tiongkok dan Amerika Serikat tidak sedang melakukan konsultasi atau negosiasi apapun mengenai tarif. Amerika Serikat seharusnya segera berhenti menciptakan bualan dan kebingungan, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Kuo Jiakun, pada hari Jumat. Kedutaan Tiongkok di Washington memposting pernyataan Kuo di platform X yang pada zaman bahula disebut dengan Twitter, untuk mempertegas pernyataan ngapusi tersebut. Dua orang yang mengetahui status komunikasi antara Gedung Putih dan Beijing yang diberi anonimitas karena sensitivitas pembicaraan, sekaligus untuk menjaga privasi dan keselamatan, mengatakan bahwa kecil kemungkinan paman Xi dan Trump berbicara secara langsung sejak Trump mengumumkan kenaikan tarif pada awal bulan ini. Keduanya mencurigai bahwa Trump mungkin telah mencampur adukan pendekatan dari pejabat tingkat bawah Tiongkok kepada pejabat pemerintahan Amerika Serikat dengan kontak langsung dengan Xi. Sementara itu, Gedung Putih sedang bergulat dengan dampak domestik dari perseteruan dagang ini, di tengah berbagai prediksi suram tentang dampaknya terhadap sistem ekonomi. Termasuk peringatan dari Dana Moneter Internasional, IMF, pada hari Selasa, bahwa tarif tersebut akan sangat merugikan ekonomi global dan berisiko menyebabkan krisis sistem keuangan dunia. Prediksi tentang potensi resesi dan kemungkinan lonjakan inflasi baru telah membuat pasar saham panik, salah satu indikator yang selama ini menjadi perhatian utama Trump. Jelas bahwa Tiongkok menikmati kesempatan untuk mempertontonkan hegemoni ekonominya dan menunjukkan bahwa mereka punya daya tawar yang luar biasa, terutama karena mereka bisa menyerap tekanan politik jauh lebih besar dibanding Trump, kata Mark Bush, yang pernah menjadi penasihat perwakilan perdagangan Amerika Serikat dan Departemen Perdagangan terkait hambatan teknis perdagangan dan kini menjadi profesor di Universitas Georgetown. Pemerintahan Trump tampaknya benar-benar percaya bahwa mereka masih bisa menekan untuk kembali ke meja perundingan. Pada hari Kamis April 2025, Trump menyarankan dalam sebuah unggahan di Truth Social bahwa Boeing harus menagih Tiongkok karena menolak menerima 3 pesawat buatan perusahaan tersebut. Boeing seharusnya segera menagih Tiongkok karena tidak mengambil pesawat-pesawat yang telah selesai dengan indah yang telah dijanjikan untuk dibeli oleh Tiongkok. Ini hanyalah contoh kecil dari apa yang telah Tiongkok lakukan terhadap Amerika Serikat selama bertahun-tahun, tulis Trump dalam unggahannya. Minggu ini, Trump sempat menggulirkan gagasan untuk menurunkan tarif jor-joran pada Tiongkok. Namun, Bessent dan Sekretaris Dewan Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan pada hari Rabu bahwa Trump tidak akan melakukannya secara sepihak. Dengan kata lain, Presiden ingin melihat langkah nyata dari Beijing sebelum ia mengubah sikapnya. Seorang pejabat pemerintahan yang diberikan anonimitas berbicara secara terbuka tentang strategi, mengatakan bahwa langkah nyata tersebut bisa berupa tindakan Tiongkok dengan menghentikan praktik manipulasi mata uang yuan, mengurangi subsidi negara kepada produsen yang membuat harga ekspor jadi tidak wajar, dan menghentikan pencurian kekayaan intelektual milik Amerika Serikat, yang sekarang sudah menjadi produk KW yang telah menjejali tiap inci tanah di muka bumi. Hingga muncul istilah, alam diciptakan oleh Tuhan, selebihnya adalah made in China, kami tidak akan mengubah posisi sampai mereka bergerak, kata pejabat rahasia Tiongkok tersebut. Pemerintah Tiongkok bersedia mencabut tarif atas beberapa impor Amerika Serikat yang dianggap penting bagi perekonomian domestik mereka, termasuk produk farmasi. Menurut laporan Reuters pada hari Jumat, namun, belum jelas apakah Beijing siap untuk mengatur pertemuan langsung antara Xi dan Trump, guna mempercepat pengurangan tarif secara lebih luas dan membuka jalan bagi kesepakatan dagang baru. Mereka tahu Trump berada dalam posisi yang tidak dapat dipertahankan dan membiarkan energi Zerbuni kehabisan baterai. Sementara mereka hanya duduk terdiam karena mereka merasa tidak akan mendapat keuntungan apapun, kata Broadman. Perilaku Trump bertolak belakang dengan cara mereka memandang bagaimana seorang pemimpin seharusnya bersikap. Gedung Putih telah berulang kali mengatakan bahwa bola ada di genggaman Tiongkok untuk mengakhiri kebuntuan saat ini. Namun, Beijing enggan tunduk pada tekanan dari Amerika Serikat. Artinya, langkah pertama menuju pembicaraan tingkat tinggi, kemungkinan besar harus datang dari inisiatif Trump, melalui saluran informal yang dipercaya baik oleh Washington maupun Beijing, yang sejauh ini justru telah disingkirkan karena kearoganan dan kegilaan Trump. Itu bisa saja terjadi malam ini, kata salah satu sumber yang mengetahui status komunikasi antara Gedung Putih dan Beijing. Trump menelepon seseorang yang dekat dengan pihak Tiongkok, dan berkata, "Ayo kita cari cara supaya kita bisa sama-sama mengumumkan bahwa kita sedang berbicara, tanpa ada yang membahas siapa yang mengalah lebih dulu."